Halo, Atomipreneur, berjumpa lagi dengan saya Budi Suwantoro. Kalau kita mendengar di Atomi itu bisnis global tanpa modal, bisnis yang bukan berjualan. Nah, ini apakah memang betul demikian? Dan setiap kita Atomipreneur ya, itu harus memahami bahwa Atom itu bisnis global tanpa modal. Tidak perlu stok, tidak perlu berjualan, dan bahkan kita dilarang berjualan. Nah, ini yang penting para atomipreneur itu memahami. Dan sejak dari dulu ya, kalau kita lihat, saya perhatikan dan kita juga perhatikan, dia tuh di bisnis network marketing ataupun multi level itu ada banyak yang produk-produknya dijual di toko online yang ada di Indonesia ya, bahkan di dunia dan di semua cabang ya. Atomi di 24 negara, 25 negara itu permasalahan problematik yaitu dijualnya produk-produk multi level atau network marketing ya. Atomi dalam hal ini itu ada di toko online. Nah, mengapa kok demikian? Katanya Atomi itu bisnis yang tidak berjualan. Nah, ini yang perlu kita telusuri dan kita bahas ya, dan kita ajarkan kepada para member kita yang pebisnis ya. Nah, kalau di dalam aturan-aturan di Indonesia SYUP-L dan juga peraturan Kemendak ya, Kementerian Perdagangan, itu ada larangan bahwa pada waktu pengajuan izin SYUP-L-nya ya, surat izin usaha penjualan langsung, semua multi level itu ada ketentuan-ketentuan dan mengisi agreement ya, tidak boleh ada klausul ya, tidak boleh berjualan, tidak boleh menjual. Bahkan itu ada undang-undangnya, undang-undang Kementerian Dalam Negeri. Ini yang tidak pernah disosialisasikan atau tidak dipahami oleh para Atomi trainer atau member multi level, sehingga satu sisi mereka itu kepingin berhasil, kepingin mendapatkan keuntungan dan bonus yang tinggi atau pencapaian mastership yang cepat dan tinggi. Tapi akhirnya dengan cara-cara untuk bidding, kalau Master Park mengatakan ngebid ya, kemudian akhirnya beli nembak-nembak PV, beli produk, kemudian nembak-nembak peringkat supaya bisa naik dengan cepat. Ya memang multi level itu about money ya, permainan uang, perhitungan uang ya, bisa dihitung semua, bisa dihitung. Kalau kita mau dapat berapa itu dihitung dan kita bisa tembak dengan PV, dengan poin ya, akhirnya naik. Apakah memang seperti itu kalau kita mau berhasil di Atomi, teman-teman? Itu yang harus kita edukasi ya. Pertama, kita tidak boleh menembak-nembak ya. Boleh sih, silakan ya, itu haknya, tapi tidak boleh dijual ke member, ataupun yang paling bahaya itu ke toko online, karena dia kalau dapatkan PV untuk kenaikan itu ya silakan, tapi untuk produk-produknya jangan dijual, lempar ke pasaran atau lempar ke member tanpa PV. Nah, menjual tanpa PV itu yang sangat merusak. Di semua multi level ada klausul larangan, tapi juga tetap ada dilanggar oleh para member. Nah, itu apa dampaknya bagi kita ya, apakah kita bisa sukses dengan seperti itu? Nah, ini di Atomi para leader ya itu sudah banyak komplain ya ke Atomi pusat, bahkan Atomi juga punya tim take down marketing. Jadi kalau ada toko-toko online, link-linknya itu kalau dilaporkan maka itu ditutup. Bahkan ya secara aktif ya, tim take down itu tiap bulan menutup link-link yang ada. Cuman ya nggak bisa diberantas karena ribuan.
ada ribuan banyak link. Nah, disinilah peranan dari para leader untuk mengedukasi bahwa kita kalau mencintai Atomy, ya, kalau kita mencintai bisnis Atomy, hindari penjualan di marketplace selain website resmi Atomy. Karena kita tidak berjualan ya, menjalankan bisnis Atomy tidak berjualan. Kita bukan bisnis produk, tapi kita bisnis people di network marketing itu di Atomy ya, dan semua lah ya. Dan kenapa kok ada yang tetap menjual? Itu sebenarnya dia tidak mencintai Atomy. Karena apa? Karena pemerintah sudah menentukan bahwa semua produk-produk penjualan langsung tidak boleh dijual di bebas, tidak boleh dijual, apalagi dijual online. Itu akhirnya itu kan pelanggaran juga. Nah, dalam hal ini ya, kalau memang ditegakkan aturan undang-undang, itu bisa kena secara hukum pelanggaran itu. Itu akan kena sanksi yang menjualnya karena pelanggaran undang-undang pemerintah Republik Indonesia. Nah, mereka tidak tahu bahwa itu adalah pelanggaran undang-undang. Ada, bisa dilihat undang-undang nomor berapa itu, 76 atau berapa, saya lupa. Itu bisa dilihat di kode etik Atomy. Itu bisa. Dan di situ teman-teman kalau mencintai Atomy ya Anda tidak akan menjual. Kenapa kok Anda tidak mencintai Atomy? Karena di situ bukan jalan keberhasilan, kesuksesan, melainkan teman-teman itu menghambat pertumbuhan Atomy. Karena coba kalau kita lihat ya, kalau konsumen itu cenderung, kalau kita ya, member-member kita itu prospek ya, member yang baru ya, itu mau jalan ya, prospek. Kemudian yang di prospek itu ada dua, kemungkinan ada dua tipe. Yang pertama konsumen, yang kedua pebisnis. Nah, coba kita bayangkan, untuk kemungkinan kalau member kita pada waktu prospek itu menemukan satu, yaitu konsumen. Nah, pada waktu dia menemukan bahwa tipe yang pertama ini konsumen, maka konsumen ini tidak langsung mendengar omongan dari member kita, tapi dia selalu cross check dan bandingkan di marketplace, toko online yang lain. Di sana didapati harganya murah, apa ada yang lebih murah, juga ada free ongkir, promosi free ongkir dari salah satu marketplace itu. Itu kalau konsumen, dia tidak mikir ID, tidak mikir PV, itu tidak mikir. Dia yang penting aku dapat murah, itu konsumen. Nah, itu yang konsumen. Kalau member kita pada waktu prospek menemukan tipe konsumen. Kalau menemukan tipe yang kedua, apa kemungkinan yang dihadapi member kita? Yang dihadapi member kita itu apa? Dia kok yang tipe pemain ini, dia akan melihat Tokopedia juga. Saya nyebut nama. Marketplace. Ya, Tokopedia, Bukalapak, Shopee, Zalora atau macam-macam ya. Pokoknya yang media-media marketplace itu. Mereka juga akan melihat ke sana. Ketika dijumpai adanya produk yang sedang kita tawarkan, bahkan produk-produk Atomy yang ada di sana, apa respon mereka? Respon mereka itu adalah tidak tertarik untuk menjalankan Atomy. Nah, tidak tertarik menjalankan Atomy. Jangan dikira, sudah banyak. Tidak. Teman-teman harus paham. Kalau menjumpai konsumen, member kita tidak beli di kita, tidak mau member, idea nggak mau, PV juga nggak mau. Dia maunya itu apa? Yaitu barang murah. Dia akan beli ke Tokopedia, Bukalapak, Shopee, macam-macam semua. Ya, di situ. Dia belinya di sana. Nah, itu ya. Nanti kita telusuri yang ini. Kemudian kalau member kita dapat pemain, dia tidak akan mau closing.
tidak bisa closing karena calon pemain member ini tidak mau bergabung menjalankan Atomi. Karena apa? Pemain selalu melihat di marketplace. Kalau produk-produk yang ada di Atomi atau multi level yang ditawarkan itu ada di marketplace, maka orang yang tipe pemain ini tidak mau jalan. Mengapa? Ya, nanti nasibnya seperti akan member kita kalau menghadapi calon prospek yaitu konsumen. Ini saya putar saja. Itu menghadapi konsumen. Terus bagaimana nasib Atomi member kita? Nah, teman-teman bisa bayangkan, member kita itu mau jalan sebagai kalau kita lihat tipe member ya di Atomi, saya bagi 4. Pertama, pemakai. 1 pemakai, yang kedua itu pebisnis, yang ketiga penghubung, yang keempat itu leader, pemimpin. 4P ya. 4P. Pemakai, pebisnis, kemudian pemimpin. Nah, untuk pebisnis ini yang jual-jual itu loh, yang merasa dengan menjual produk kesuksesan itu dari menjual produk Atomi, menjual ke toko-toko online, memajang di mana-mana, di mana dia punya toko, dia punya apa, dia pajang. Nah, berusaha dengan itu pebisnis, memakai segala cara tanpa memperhatikan kode etik atau larangan dari Atomi. Itu pebisnis. Nah, ini teman-teman, nasib pemimpin kita, calon member kita kalau menghadapi pebisnis ya, pebisnis itu, maka ya orang-orang yang di sini yang jual-jual itu akhirnya tidak mendapatkan member kita, tidak mendapatkan konsumen, tidak mendapatkan pemimpin, leader, pemain, ya, tidak mendapatkan ini, tapi mendapatkan apa? Ya, cuman menginformasikan. Mereka orang seperti ini nggak akan mau, karena nasibnya akan sama. Nah, bagaimana yang pebisnis yang mendapatkan konsumen ini? Member kita nggak dapat, kemudian dia beli ke toko online. Nah, dikira pebisnis itu, saya lumayan dapat untung karena apa? Buangan ya, barang-barang bodong itu yang tanpa PV, produk-produk tanpa PV itu dibuang di sana. Dikira dia juga dapat member. Sebenarnya kalau di toko online itu kalau kita pajang di sana, kemungkinan itu ya memang dapat pembeli yang tanpa mau PV. Tapi teman-teman, itu pebisnis ini itu mematikan, merusak visinya Atomi. Visi Atomi itu saling berbagi. Nah, ini edukasi dari para leader yang juga saya lihat ada yang kurang pas, yaitu apa? Merasa dengan kesuksesan itu, memacu orang sukses itu dengan cara yang instan. Dengan cara yang instan akhirnya juga menembak dan mengedukasi untuk memperbesar PV pribadi kita. Ini yang berbeda dengan multi level yang lain, teman-teman Atomi itu. Karena di Atomi saya selalu menekankan bahwa jangan memperbesar PV pribadi. PV pribadi tidak ada bukan untuk terima duit. PV pribadi, PV yang grup lah yang untuk terima duit. Ketika teman-teman mendapatkan PV grup omset itu jalan, maka itulah yang punya duit, yang menentukan duitnya. PV pribadi tidak menentukan, tidak untuk terima duit, tapi kualifikasi dealership. Ini yang kurang diedukasi. Yang penting kerja. Semua orang bisa. Tanpa modal pun itu kita bisa mencapai Imperial Master. Nah, sebaliknya dengan modal yang untuk menaikkan PV pribadi kita sampai 2, berapa juta PV, ya 2,4 juta PV atau dealershipnya eksekutif distributor, tetap tidak bisa sales master kalau tidak ada PV group, ya. Tapi dengan PV group
meskipun dengan PV pribadi 10.000 bisa sales master, bisa diamond master, bisa silver master sampai imperial master. Karena apa? Ada PV group dan ada perkembangan dari grup yang ada kiri dan kanan. Nah, ini yang kurang diedukasi kepada para member ya. Itu seringkali para member itu nggak tahu. Nah, teman-teman jangan memperbesar PV pribadi. Belanja kita itu pakai ID yang paling bawah karena kita ini saling berbagi, ekonomi berbagi, connecting customer, sehingga teman-teman yang lain itu bisa saling memberkati PV-nya dan akhirnya ada pergerakan ekonomi di antara konsumen. Nah, kalau misalnya kita stok, kita mau perbesar PV pribadi kita, nah dikemanakan produk ini? Produk ini akhirnya dibuang ada dua kemungkinan, dijual di member yang tanpa PV, akhirnya perekonomian hanya sesaat aja, kayak letupan, pulsa, sebentar aja, akhirnya tidak ada pergerakan ekonomi berkelanjutan yang rutin gitu, nggak ada, hanya di atas plus itu aja, kayak hentakan sekali aja PV pribadi yang gede itu aja, tapi yang di bawah tidak ada pergerakan ekonomi PV yang ini secara bergerak bonus ya, secara income itu nggak bagus, nggak sehat ya, karena biasanya konsumen itu kalau ada produk yang lebih murah, dia karena faktor uang dia akan membelikan, dia tidak pernah memperhatikan faktor kebersamaan, ekonomi kebersamaan banyak orang. Seperti yang visi Atomi itu. Jadi ini yang akhirnya bumerang, harakiri, tidak mencintai Atomi. Sehingga di Atomi, apa nasibnya kalau pemain tidak mau terjun di Atomi tetapi hanya konsumen. Konsumen kalau ada yang murah, dia akan beli tidak beli di website resmi, tapi beli di toko online yang lain. Akhirnya PV hanya didapatkan oleh pebisnis yang menghalalkan segala cara itu. Dan ini kan menjualnya tanpa PV. Kalau intinya untuk mensejahterakan banyak orang itu kita berbicara PV. Kalau beli tanpa PV itu nggak bisa. Nah, kemudian pebisnis juga punya pemikiran begini, supaya saya dapat member, ya toh, itu istilahnya itu pancingan, memancing, atau dari situ mendapatkan member dari berbagai. Sebenarnya itu salah ya. Karena di Atomi itu bukan multi level recruiting. Kita bukan berbasis rekrut ya teman-teman. Bukan berbasis rekrut. Karena apa? Buktinya apa? Tidak ada bonus sponsor. Tidak ada bonus sponsor itu bukti bahwa Atomi bukan multi level recruiting. Orang yang bagus dan banyak merekrut itu yang sukses. Itu bukti bahwa bukan seperti itu. Tidak adanya bonus sponsor itu bahwa ya, di Atomi itu membuktikan bahwa kemampuan skill kebanyakan merekrut itu bukan kunci sukses, utama sukses, tapi edukasi. Dapat dua katakan, tapi kita edukasinya bagus, dia cinta produk, kemudian dia sharing, akhirnya dari dua orang itu berkembang, duplikasi dua, di level 5 aja teman-teman sudah passive income. Beda dengan multi level. Makanya teman-teman, ini tugasnya, PR-nya para leader. Para leader harus tegas mengajarkan bahwa di Atomi tidak boleh berjualan, tidak boleh memajang produk-produk Atomi. Semuanya kita harus taat pada kode etik Atomi dan peraturan Kementerian Dalam Negeri, undang-undang yang diberlakukan kepada semua multi level. Kita harus taat itu. Nah, teman-teman jangan sampai ada ketangkap oleh Kementerian Dalam Negeri dan polisi sehingga undang ini akhirnya menghadapi permasalahan hukum, tidak bisa mendapatkan masa depan di Atomi, tetapi mendapatkan permasalahan hukum dan teman-teman akan disuspend dari Atomi. Nah, Atomi dulu sering mensuspend. Nah, sekarang masih belum lagi karena ya mungkin slow down bagaimana ya, atau belum ketangkep lagi orang-orang yang jual di online. Biasanya yang jual di online kalau ketahuan itu akan ditegur atau disuspend. Dan teman-teman kalau kita mencintai Atomi ya teman-teman tidak akan berjualan online, karena membuat Atomi itu tidak menjadi minat bagi pemain
dan Atomi akhirnya tinggal memakai. Bisa beli di website resmi, bisa beli di online. Nah, kalau Atomi hanya ditinggal hanya memakai aja, siapa yang menjalankan bisnis? Siapa yang mengedukasi? Siapa yang presentasi? Nah, itu yang menjadi masalah. Sehingga omset Atomi itu akan terpengaruh. Dan kalau kita di Atomi itu bagi hasil keuntungan global, maka kalau itu hampir semua dilakukan oleh banyak orang di seluruh cabang Atomi global. Nah, kalau itu terjadi, maka omset Atomi akan semakin kecil. Anda pebisnis juga akan terimbas. Pendapatan teman-teman tidak akan rutin, tidak akan stabil. Itu yang menjadi kalau teman-teman harus pebisnis ya, yang menjual, yang menggunakan segala cara, buka pikiran yang lebar, berwawasan yang jauh ke depan, dan pahami sistem bisnis konsep Atomi dengan detail. Kalau enggak, tanya leadernya, yang ngajak itu siapa, yang kalau dia hanya ibu rumah tangga atau orang biasa, tanya ke leadernya bagaimana ini cara untuk sukses teman-teman, supaya diedukasi sampai Anda akan berhasil dan Anda akan aman berhasil sampai puncak kesuksesan yang tertinggi. Demikian teman-teman, saya berbagi yaitu bisnis Atomi, bisnis global tanpa modal, bisnis yang tidak berjualan. Terima kasih. Bersama kita bisa. Ayo bisa.